Dua syarat ini bila tidak terpenuhi dalam hutang piutang, maka hutang piutang tadi menjadi dosa besar. Sehingga Allah jawab, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang jual beli boleh, walaupun umpamanya hasil akhirnya sama. Coba masalah pinjaman dan kredit, bagaimana Anda mengerti syariat Allah atau tidak? Ketika Anda mengerti halal, yang satu pergi ke lembaga haram, yang satu langsung ke orangnya halal, dan biasanya lebih murah. Ini bisa tawar-tawar ini biasanya. Ketika nggak yakin dia bisa membayar, orang yang seperti ini tidak ada solusi kredit dan pinjaman bagi dia. Kalau ini Anda serahkan uang nanti dalam tanggungan, kemudian Anda terima sekarang barang, ini namanya utang. Beli barang dengan cara tidak tunai, boleh, boleh, dengan dua syarat. Jelas? Persyaratan pertama, Anda boleh berhutang tadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah berhutang, Rasulullah SAW. Qard juga pernah qard. Beliau berhutang, ishtaratu aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Sehingga Ibn Hajar al-Haytami mengatakan dalam kitab Az-Zawajir yang Sarafil Kabair, dua syarat ini bila tidak terpenuhi dalam hutang piutang, maka hutang piutang tadi menjadi dosa besar. Persyaratan pertama, bahwa dia berhutang untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan lux. Tahu kan yang pokok kan ya? Kalau tidak terpenuhi akan susah hidup Anda. Tidak punya tempat tinggal, bukan tidak punya rumah ya. Bedakan tidak punya rumah dengan tidak punya tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal, ya, susah hidup Anda. Tidak punya rumah susah atau tidak? Tidak terlalu susah. Bisa ngontrak, bisa numpang mertua, bisa numpang orang tua, tidak ada yang susah. Tapi tidak punya tempat tinggal, berarti nggak tinggal di mertua, nggak tinggal di, mau tinggal di mana Anda? Ini yang saya maksud dengan tidak punya tempat tinggal tadi. Ini kebutuhan pokok. Ya, tidak punya, tidak harus beli. Bila tidak terpenuhi ini boleh Anda berhutang. Tapi dengan terpenuhi syarat kedua. Syarat yang kedua adalah mampu membayar. Ustaz, kalau mampu bayar ngapain ngutang? Betul. Mampu membayar pada waktu itu, pada waktu saatnya itu Anda perkirakan mempunyai harta, atau ada harta sekarang tetapi harta ini tidak liquid. Tidak liquid itu tidak bisa dicairkan. Artinya Anda membeli 100 kg beras untuk keperluan sesuatu, bisa ditukar dengan mobil, nggak liquid mobilnya kan? Kan butuh minjam juga kalau nggak punya uang untuk itu kan ya? Maka syarat kedua ini harus terpenuhi. Pertama tadi kebutuhan pokok, yang kedua memungkinkan pada waktunya Anda bayar. Rasulullah ketika membeli dengan tidak tunai yang tadi dari Yahudi, beras yang dibeli, maaf bukan beras, Rasulullah nggak makan beras, ta'aman, makanan pokok yang dibelinya Rasulullah SAW untuk keluarganya. Kemudian warahanahu dir'ahu, kemudian beliau gadaikan baju besinya, yang harga baju besinya lebih mahal daripada makanan yang dibelinya dengan tidak tunai tadi. Artinya pada saat dia tidak mampu bayar, silahkan itu dikuasai, dijual dan ditutupi hutangnya. Jelas? Tidak terpenuhi dua ini, maka berdosa Anda berhutang. Ya. Kebutuhan Anda mungkin cuma motor, tidak mampu, ini boleh berhutang. Berhutang tersebut bukan saja pinjam uang beli, bukan. Beli dengan tidak tunai ke orangnya. Ya, lebih mahal tidak ada masalah. Tapi jangan ada persyaratan denda keterlambatan yang merupakan riba. Ya, tidak mesti harus ke leasing Anda dengan leasing, apalagi leasing itu adalah leasing riba. Datangi orangnya langsung dan sampaikan niat Anda ingin membeli dengan cara tidak tunai. Mau nggak dia? Oh, semua orang mau uang cash Ustaz. Sabar. Memang semua orang mau uang cash. Kalau dengan nominal yang sama tentu tidak mau dia. Dengan nominal yang berbeda mau nggak dia? Silakan berpikir. Artinya kalau saya beli barang ini cash
biasa harganya umpamanya 10 juta. Ya, kalau saya beli dengan tidak tunai nyicil 10 juta mau nggak dia? Nggak mau. Lalu gimana caranya Ustaz? Tanyakan ke dia, kalau saya beli 12 juta tidak tunai selama 2 tahun gimana? Mau nggak dia? Berpikir yang baik, mau nggak dia? Bank aja mau, apalagi Anda. Lembaga keuangan karena keuntungannya 2 juta ini, dan ini suatu hal yang kauniyah, fitrah naluri manusia, ada sebenarnya masa jahiliyah. Sehingga orang-orang jahiliyah mengatakan, ya, qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang-orang jahiliyah mengatakan, agama kalian mengharamkan riba. Bukankah jual beli kalian juga sama dengan riba? Jual beli yang mana dimaksud ini? Jual beli yang tidak tunai ini. Jual beli tidak tunai biasa lebih mahal memang. Boleh. Sehingga Allah jawab, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang jual beli boleh, walaupun umpamanya hasil akhirnya sama. Coba saya anggap ini rumah. Kalau ingin saya beli harga 100 juta, saya nggak punya uang. Saya pinjam ke Bapak A, Pak pinjam Pak 100 juta Pak. Iya Ustaz, tapi kan pertambahan nilai segala macam. Ya udah saya bayar 120 deh. Nanti setelah 2 tahun. Diam dia kan, nggak ada pertambahan lagi. Udah. Ini boleh? Boleh atau tidak? Haram. Riba. Pinjam 100 bayar 120. Padahal untuk beli rumah. Kalau saya tawarkan kepada yang punya rumah ini, kalau saya beli rumah Anda ini dengan nyicil selama 2 tahun, Anda kan tadi mau cash 100 kan ya? Saya beli 120 nyicil selama 2 tahun dan bagi per bulannya sekian. Mau nggak dia? Mungkin mau, mungkin tidak. Anggap mau. Ketika mau, halal atau tidak? Halal dengan syarat dia tidak mengatakan, Pak kalau terlambat dikenakan denda ya. Kenakan denda dari riba lagi. Tidak ada itu. Lalu bagaimana dia mengamankan haknya? Ini balik nama nanti, gampang. Ya, pertambahan di sini berapa? Jual beli 20. Di sini tadi berapa? Sama atau tidak? 20 sama. Tapi yang ini haram, yang ini halal. Maka Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi permasalahannya belakang ini itu permasalahan pinjaman dan kredit. Bagaimana Anda mengerti syariat Allah atau tidak? Ketika Anda mengerti, halal. Yang satu pergi ke lembaga haram, yang satu langsung ke orangnya halal, dan biasanya lebih murah. Ini bisa tawar-tawar ini biasanya. Iya kan? Biasanya masih bisa nego ke orang langsung. Ya. Banyak kasus pribadi sekarang, banyak umumnya orang mulai menjual para developer sebagian di Jabodetabek menjual rumah mereka kreditnya langsung ke nasabah. Dibuatnya rumah, dijual dengan tidak tunai kepada nasabah. Untung lebih besar. Kalau saja lembaga keuangan bisa membiayai biaya operasionalnya yang begitu besar dan mengatakan dapat keuntungan baik yang syariah maupun non syariah, ya, bisa untuk itu, kenapa Anda pribadi tidak mau jual dengan tidak tunai tadi? Ini hutang namanya, hutang. Boleh dengan syarat tidak ada denda keterlambatan, tidak ada riba tadi. Kemudian kapan lagi boleh berhutang tadi? Untuk kebutuhan pokok dan memungkinkan untuk membayarnya pada waktunya. Bila tidak, ya, ketika nggak yakin dia bisa membayar, saya butuh si rumah tapi khawatir saya nggak bisa bayar, kemampuan saya mungkin uang pensiunan nggak cukup segala macam, ya, atau biaya hidup saya kurang segala macam. Orang yang seperti ini tidak ada solusi kredit dan pinjaman bagi dia. Apa solusinya untuk dia? Suruh mati dia? Jangan ya, banyak solusi dalam Islam. Zakat. Solusi zakat, ya. Dan kalaulah zakat kaum muslimin, saya membina beberapa lembaga zakat di Jakarta. Salah satu masjid itu ketika saya baru awal membina lembaga zakat, Basnas namanya, basisnya, ya, terkumpul berapa dana zakat kalian? Sekitar 1,5 miliar Ustaz. Ada uangnya? Ada. Terus nggak ada fakir miskin di sini? Ada.
Kenapa kalian tahan hak orang? Ya, kita salurkan Ustaz, kita bagi sembako. Ya, akhi, bukan begitu cara menyerahkan zakat. Bukan bagi-bagi sembako, bukan. Sembako itu lain halnya itu. Itu namanya kampanye sembako. Kalau zakat bukan begitu. Zakat, datangi data kaum fakir miskin di sekitar sini. Ambil database mereka. Berapa kekurangan mereka? Pemasukannya ada. Kekurangannya, umpamanya kekurangan dengan suami istri, dengan 5 anak, kekurangan kebutuhan pokok mereka, biaya sekolah, biaya makan, biaya kontrakan, segala macam. Gajinya ada, umpamanya 4 juta. Kekurangan 4 juta sebulan. Orang ini berhak mendapat 4 juta dikali 12, berapa itu? 48 ya. Berhak dia terima 48 juta. Berikan langsung. Setelah itu sesen pun sekarang dia terima zakat, haram bagi dia. Ini yang dikatakan oleh Umar, fa'ataytum fa'ghnuhum, bila kalian memberikan zakat, kaya akan mereka. Artinya tutup status kemiskinan mereka, menjadi kaya mereka sudah. Wah, nanti uang 48 juta habis di ini. Kenapa ente suzon dengan fakir miskin? Ya, kalau umpamanya dia belum bisa mengendalikan dananya, ajarkan cara mengelola dana angka sekian. Dan ada salah satu lembaga masjid yang saya bina ikut dengan cara seperti ini. Kami coba seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah, dari 5 dapat zakat tentu hanya 5 keluarga saja. Ya, dari 5 keluarga ini, ya, semuanya sekarang cukup mandiri, punya usaha sendiri. Siapa? Kalau 48 juta bisa modal kan ya? Modal bikin usaha besar ini ya, akhi. Tahun depannya dia nggak bakal terima zakat lagi, dia udah. Ya, itu bagian tidak mampu tadi. Jangan usahakan paksakan pinjam juga. Kalau Anda memang tidak mampu, akan Anda, karena dia tidak mampu bayar, kemudian Anda paksakan pinjam juga, beli dengan cara ngutang juga, Anda akan menghilangkan harta kaum muslimin. Ya, oh saya ada niat, Ustaz, ada niat bagaimana? Sekarang Anda tidak punya pemasukan, maka sampaikan dan minta zakat, dan keluar zakat dengan baik. Ya.